Bek tengah andalan Persib Bandung Nick Wipers mengungkapkan kekagumannya terhadap atmosfer yang tercipta di Stadion GBK saat Timnas Indonesia menghadapi Timnas Bahrain pada tanggal 25 Maret kemarin. Pemain asal Belanda tersebut hadir langsung di stadion untuk menyaksikan kemenangan 1-0 yang diraih tim asuhan Patrick Kluivert. Bagi Nick, ini adalah pengalaman pertamanya menonton langsung pertandingan Timnas Indonesia di stadion terbesar di Indonesia. Ia terkesan dengan dukungan luar biasa yang diberikan oleh supporter sepanjang laga. Meski mengaku menyayangkan bahwa duel klasik antara Persija dan Persib Bandung tidak dapat digelar di stadion yang sama. Pemain asal Belanda itu mengaku mendapatkan tiket untuk menyaksikan pertandingan tersebut, tetapi tidak ada perlakuan khusus baginya. Ia datang sebagai penonton biasa yang ingin menikmati pertandingan berkualitas dari tribun stadion. Nick melihat bahwa Timnas Indonesia kini dihuni oleh pemain-pemain berpengalaman, termasuk beberapa di antaranya yang pernah merumput di era divisi. Ia merasa senang melihat perkembangan mereka di level tim nasional. Kemenangan 1-0 atas Bahrain menjadi modal penting bagi Indonesia sebelum menghadapi laga-laga kualifikasi selanjutnya. Nick pun berharap agar skuad Garuda bisa terus menunjukkan performa terbaik demi mencapai target yang lebih tinggi. Luar biasa, sangat bagus, dan sangat disayangkan kami tidak memainkan pertandingan Persija melawan Persib di stadion itu. Tetapi itu bagus, dan itu adalah pertama kalinya saya pergi menonton tim nasional. Jadi sangat bagus menonton pertandingan tersebut. Saya rasa mereka adalah pemain yang berpengalaman. Ada beberapa pemain pernah bermain bersama saya di era divisi, dan senang melihat mereka berada di sini sekarang, dan begitu menikmatinya di tim nasional, kata Nick Wipers. Setelah sempat pulang ke Kroasia untuk bertemu keluarganya serta menjalani operasi dan juga masa pemulihan di Kroasia selama hampir 2 pekan, Bojan Hodak akhirnya kembali ke Bandung dan langsung kembali ke tugasnya sebagai pelatih kepala Persib Bandung. Hodak tiba di Indonesia pada tanggal 25 Maret lalu. Kembalinya Hodak menjadi dorongan besar bagi Persib Bandung yang tengah bersiap menghadapi pertandingan selanjutnya. Meski baru kembali dari perjalanan jauh, ia tidak ingin kehilangan waktu dan langsung mengambil kendali latihan untuk memastikan persiapan tim tetap berjalan sesuai rencana. Hodak menjelaskan bahwa ia menjalani operasi mata di Kroasia, sehingga keberangkatannya bukan murni untuk berlibur. Selama di sana, ia lebih banyak beristirahat dan fokus pada pemulihan agar bisa kembali dalam kondisi terbaik. Meski baru menjalani operasi, Hodak langsung menunjukkan komitmennya dengan kembali memimpin latihan tanpa jeda panjang. Ia memahami pentingnya menjaga ritme tim, terutama dengan jadwal kompetisi yang semakin mendekat. Sesi latihan di Stadion Arca Manik pada sore kemarin juga menjadi kesempatan bagi Hodak untuk kembali mengevaluasi kondisi pemain setelah mereka menjalani program latihan sebelumnya. Ia ingin memastikan setiap pemain berada dalam kondisi siap tempur sebelum pertandingan selanjutnya. Semua oke. Sekarang saya bisa melihat lebih baik. Tidak sepenuhnya berlibur, karena saya di sana melakukan operasi. Saya tidak benar-benar bepergian keluar, dan saya hanya lebih banyak beristirahat. Tetapi sekarang semua oke. Di sana juga sangat dingin, tidak seperti di Asia, kata Bojan Hodak. Persib Bandung terus menggenjot persiapan untuk menghadapi pertandingan selanjutnya melawan Borneo FC yang akan digelar pada tanggal 11 April mendatang dengan merencanakan menggelar sesi game internal. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak memastikan bahwa sesi ini akan berlangsung tertutup dan hanya diikuti oleh para pemain dari tim utama. Game internal ini menjadi bagian dari rangkaian program latihan untuk memastikan para pemain tetap berada dalam kondisi fisik yang optimal. Hodak menegaskan bahwa aspek fisik menjadi fokus utama dalam sesi ini sebelum tim kembali menjalani pertandingan sesungguhnya usai jeda pertandingan internasional dan libur lebaran yang cukup panjang. Hodak menjelaskan bahwa durasi game internal kali ini akan lebih pendek dibandingkan pertandingan biasanya. Ia ingin para pemain bisa menjalani sesi dengan intensitas yang tinggi, namun tetap terjaga dalam kondisi yang cukup baik untuk pertandingan berikutnya. Selain menjaga kebugaran, Hodak juga merancang game internal ini sebagai persiapan awal sebelum tim menjalani laga penuh dengan durasi 90 menit. Ia ingin memastikan bahwa para pemain bisa kembali ke ritme pertandingan dengan baik setelah menjalani latihan fisik yang intens. Dengan program yang telah disusun, Hodak berharap para pemain bisa mencapai level kebugaran terbaik sebelum kompetisi kembali bergulir. Ia ingin memastikan bahwa setiap pemain siap menjalani pertandingan dengan kondisi fisik yang prima dan mampu bersaing di level tertinggi. Sesi game internal ini juga menjadi ajang bagi para pemain untuk menunjukkan kesiapan mereka kepada pelatih. Setiap pemain tentunya memiliki kesempatan untuk membuktikan bahwa mereka layak mendapatkan menit bermain saat kompetisi kembali dimulai. Pemain muda Persib Bandung, Zulkifli, harus dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pemeriksaan lanjutan setelah mengalami cedera di bagian rusuknya akibat benturan pada game internal di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Jumat kemarin. Pelatih Persib Bojan Hodak mengatakan cederanya Zulkifli menjadi satu-satunya masalah yang ada dalam game internal tersebut.
Secara fisik dan kondisi, pemain bugar setelah menjalani latihan sepekan terakhir. Pelatih asal Kroasia ini mengatakan, para pemain tampil baik dalam laga 2 kali 35 menit tersebut. Hodak mengatakan ia masih merencanakan satu game internal lagi sebelum bertandang ke markas Borneo FC pada tanggal 11 April mendatang. Hasil tidak begitu penting. Satu-satunya masalah adalah Zulkifli. Saya harap tidak mengalami cedera yang serius. Dia menerima benturan di rusuknya. Dan itu satu-satunya masalah. Sisanya bagus. Semua banyak berlari. Hari ini kami bermain selama 70 menit. Dan semuanya bermain dengan baik. Nanti kami akan ada satu pertandingan lagi sebelum bermain melawan Borneo FC. Ini akan bagus agar siap menghadapi Borneo nanti, kata Bojan Hodak. Persib Bandung masih harus menghadapi beberapa kendala cedera dalam skuadnya menjelang kembali bergulirnya kompetisi Liga 1 pasca jeda pertandingan internasional dan juga libur lebaran. Beberapa pemain Persib Bandung terlihat masih menjalani pemulihan, sementara beberapa lainnya sudah mulai menunjukkan perkembangan positif dan siap kembali memperkuat tim setelah lebaran. Salah satu yang menjadi perhatian utama adalah David Da Silva. Penyerang andalan Persib itu mengalami cedera dan akan menjalani pemeriksaan lebih lanjut untuk mengetahui kondisinya secara pasti. Tim medis Persib Bandung akan melakukan check-up guna menentukan langkah selanjutnya dalam proses pemulihannya. Sementara itu, Deddy Kusnandar sudah semakin dekat dengan pemulihan penuh. Ia hanya tinggal menjalani satu pemeriksaan MRI sebelum bisa kembali berlatih bersama tim. Jika hasilnya sesuai harapan, Deddy Kusnandar bisa segera kembali bergabung dalam sesi latihan reguler. Di sisi lain, Ferdiansyah dan Dimas Derajat juga semakin menunjukkan perkembangan positif. Kedua pemain ini dijadwalkan untuk kembali berlatih setelah libur lebaran. Kehadiran mereka tentu akan menambah opsi bagi Hoda dalam meracik strategi tim, terutama di barisan depan. Lalu terkait nama Rezaldi Hehanusa, Hodak belum bisa memastikan kapan ia bisa kembali ke lapangan. Meskipun menunjukkan tanda-tanda kemajuan, tim pelatih masih harus memantau perkembangannya sebelum memberikan lampu hijau untuk kembali berlatih penuh. David menderita cedera, jadi besok kami akan melakukan check-up. Lalu Deddy masih harus melakukan satu kali MRI lagi, dan dia sudah 90% siap untuk berlatih. Ferdi dan Dimas sudah mulai berlatih setelah lebaran. Rezaldi, saya rasa dia akan secepatnya kembali. Tetapi saya belum bisa memberikan penjelasan pasti kapan dia akan berlatih lagi. Jadi pada dasarnya, Deddy dan Dimas akan kembali setelah Ramadan, kata Bojan Hodak. Di sisi lain, Dimas Derajat menegaskan siap kembali memperkuat Persib Bandung setelah lebaran. Dia siap kembali beraksi setelah menepi cukup lama akibat cedera. Pemain kelahiran Gresik ini sudah muncul dalam sesi latihan yang digelar di Stadion GBLA Kota Bandung dan lapangan Sport Jabar Arkamani setelah hampir 2 bulan menjalani proses pemulihan. Targetnya memang 2 bulan bisa kembali berdasarkan saran dari dokter. Sekarang sudah hampir 2 bulan pemulihan, dan sekarang alhamdulillah membaik. Semoga setelah lebaran bisa berlatih dan bermain lagi, kata Dimas Derajat. Dimas Derajat mengatakan ada hikmah tersendiri setelah absen cukup lama pada BRI Liga 1 musim ini. Dia absen membela Persib Bandung sebanyak 13 pertandingan. Persib Bandung terus menggenjot persiapan mereka untuk menghadapi Borneo FC pada Jumat 28 Maret kemarin. Pelatih kepala Persib Bandung, Bojan Hodak, menilai laga tersebut berjalan dengan baik, terutama dari segi kebugaran dan intensitas permainan yang ditunjukkan oleh para pemainnya setelah sempat diliburkan selama 10 hari. Pelatih yang mampu membawa Persib Bandung keluar sebagai juara di musim lalu ini menyoroti pentingnya aspek kebugaran dalam laga internal ini. Ia ingin memastikan para pemainnya siap secara fisik sebelum menghadapi laga kompetitif yang sebenarnya. Hodak juga mengatakan bahwa Persib Bandung memiliki agenda lain sebelum laga melawan Borneo FC. Timnya dijadwalkan untuk menjalani satu pertandingan uji coba lagi guna semakin mematangkan kesiapan tim. Hari ini kami bermain selama 70 menit dan semuanya bermain dengan sangat baik. Mereka banyak berlari dan ini bagus. Nanti kami akan ada satu pertandingan lagi sebelum bermain melawan Borneo FC, dan ini sangat bagus untuk dalam kondisi siap menghadapi Borneo nanti, kata Bojan Hodak.